Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Suto Sinting alias Pendekar Mabuk dan Dewa Racun menemukan Singo Bodong. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dia sepertinya memang bukan dadung amuk, tapi mataku belum rabun dan belum pikun. Aku lihat jelas orang itu adalah dadung amuk. Anehnya, dia sangat akrab dengan Suto. Apakah dia mengenaliku juga? Seharusnya dia mengenaliku sebagai orang puri gerbang surgawi, sebab aku pernah bertarung dengannya beberapa waktu yang lalu. Pendekar Mabuk mengajak Singo Bodong duduk di dalam kedai dan memperkenalkan Dewa Racun pada Singo Bodong. Ini temanku, Dewa Racun julukannya. Dia orang sakti berilmu tinggi. Ingat, jangan coba-coba menghina kekerdilannya. Kok bisa dibuat berbulu seperti kedua orang tadi? Ya, aku percaya. Aku tak akan menghina. Kau mau minum juga, Dewa Racun? Pertanyaan itu tak dijawab oleh Dewa Racun, melainkan ia ganti bertanya kepada Singo Bodong. Bukankah kamu yang bernama Dadung Amuk? Bukan, namaku Singo Bodong, jawab Singo Bodong dengan polos tanpa ngotot sedikit pun. Setauku, kamu Dadung Amuk. Orangnya siluman 7 nyawa. Singo Bodong tertawa geli. Mana ada siluman kok punya 7 nyawa? Orang mana dia itu? Jangan beranggap bodoh Dadung Amuk, sentak Dewa Racun dengan kegeramannya. Singo Bodong ketakutan dan segera berlindung di belakang Suto. Kenapa dia galak kepada aku ya, Suto? Kalau tidak ditahan Suto, Dewa Racun sudah melancarkan pukulan tenaga dalamnya ke arah Singo Bodong. Pukulan itu menyentak begitu saja melalui telapak tangan kiri Dewa Racun. Karena Suto berada di depan Singo Bodong, maka pukulan itu dihadang dengan tangan kanan Suto. Tubuh Dewa Racun terguncang sedikit seperti mau jatuh. Tubuh Pendekar Mabuk juga meliuk sedikit ke belakang. Itu pertanda pukulan tenaga dalam yang dilancarkan Dewa Racun cukup besar. Setidaknya dapat membuat dada Singo Bodong memar-membiru jika terkena pukulan itu. Suto, mengapa temanmu memusuhiku? Aku tidak menghinanya dan tidak pula meremehkan kesaktiannya. Sumpah, aku tidak menghinanya sedikit pun. Apa salahku hingga dia memusuhi aku? Tenanglah, temanku ini tidak suka dengar orang banyak omong. Oh, ya, aku akan diam, kata Singo Bodong kelihatan sangat ketakutan. Dari raut mukanya saja sudah dapat diketahui Singo Bodong benar-benar ketakutan hingga wajahnya jadi pucat. Dewa Racun, kurasa ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Sebaiknya kita selesaikan dengan baik-baik. Aku masih tidak percaya kalau dia bukan Dadung Amuk. Aku kenal betul laga-laganya. Ya, boleh saja kau beranggapan begitu, tapi lihat wajah pucatnya. Dia benar-benar takut padamu. Dewa Racun perhatikan kepucatan wajah Singo Bodong. Yang diperhatikan sedikit tundukkan kepala, alihkan pandangan dengan perasaan takut. Kemudian terdengar Pendekar Mabuk berbisik lagi.
Dewa Racun, kita cari tempat yang lebih baik untuk selesaikan perkara ini. Baik, jawab Dewa Racun dengan wajah bersungut-sungut memendam kejengkelan. Pendekar mabuk membawa mereka berdua di perbatasan desa. Di sana ada pohon rindang yang berbentuk seperti payung raksasa. Biasanya, pohon itu dipakai meneduh anak-anak penggembala kambing. Tapi kala itu suasana sepi, tak ada anak-anak penggembala kambing. Mungkin mereka sedang bermain ke pantai yang ada di sebelah utara desa itu. Sebab sebagian dari penduduk desa itu ada yang hidup sebagai nelayan, ada pula yang bercocok tanam. Yang rumahnya lebih ke utara hidup dengan bernelayan, yang rumahnya lebih ke selatan hidup dengan bercocok tanam atau beternak kambing. Pendekar mabuk berhenti melangkah setelah sampai di bawah pohon besar yang rindang mirip payung raksasa itu. Ia selalu memandang ke arah Dewa Racun karena takut kalau manusia kerdil itu tiba-tiba menyerang Singo Bodong. "Suto," kata Singo Bodong, "aku sangat senang sekali bisa bertemu denganmu. Aku mencarimu kemana-mana di sekitar pantai, tapi kau tidak kutemukan. Aku sangat berharap bisa bertemu dengan kamu. Semula, aku berharap kau izinkan aku ikut kamu kemanapun kamu pergi. Aku sangat kagum pada kesaktian ilmumu. Aku ingin berguru kepadamu supaya punya simpanan seperti yang kau miliki. Tapi begitu aku merasa dimusuhi oleh temanmu ini, aku jadi tak berani ikut kamu. Aku bisa mati dihajar oleh temanmu yang walau kecil orangnya, tapi aku tahu ilmunya tinggi." Dari mana kau tahu kalau dia berilmu tinggi?" pancing pendekar mabuk. "Dari caranya memandang diriku, dia tak punya rasa takut sedikit pun. Kalau orang tidak punya ilmu tinggi, dia pasti akan takut memandang diriku yang tinggi, besar, dan kelihatannya angker ini." Sederhana sekali cara berpikirnya, pikir pendekar mabuk. Tapi ia mempercayai pendapat Singo Bodong. Ia pun segera berkata pada Dewa Racun, "Kurasa kau sudah mendengar sendiri kata-katanya tadi, Dewa Racun. Dia takut padamu." Itu hanya pura-pura saja. Aku masih ingin menjajalnya. Dia akan kupaksa agar menunjukkan ilmunya kepada kita." Jangan, itu berbahaya. Dia bisa mati karena pukulanmu tadi." Omong kosong," sentak Dewa Racun. Dia bisa menakisnya sendiri. Kalau tidak percaya." Tiba-tiba Dewa Racun sentakkan dua tangannya dari atas ke depan sambil kedua kakinya menghentak bumi. Gerakan itu begitu cepat dan mengagetkan Suto Sinting. Tenaga dalam dihempaskan dari kedua tangan dan dibarengi oleh hentakan kaki ke bumi. Singo Bodong yang masih terbengong tiba-tiba terlempar ke belakang 7 langkah jauhnya. Tubuhnya bagaikan terbang dengan membungkuk ke depan dan akhirnya jatuh terkapar sambil meraung keras-keras. Dia terbatuk-batuk di sana dan memuntahkan darah kental dari mulutnya. Darah itu tak banyak namun membuat Suto cemas. Suto bergegas menghampirinya, menarik tangan Singo Bodong hingga terduduk di tempat. Mata orang tinggi besar berkumis melintang itu terbeliak-beliak bagai sedang sekarat. Suto cepat tempelkan tangan kanannya ke punggung orang itu. Hawa murni disalurkan lewat punggung Singo Bodong. Kejap berikutnya, Singo Bodong hempaskan napas panjang-panjang lalu terengah-engah. Padahal tadi ia tak bisa bernapas dan tersengal-sengal. "Aduh, apa salah aku, Suto?" ratapi dengan nada sangat menderita sekali. "Kau bawa aku kemari hanya untuk kau siksa begini. Sebaiknya aku pulang saja, Suto." "Maafkan temanku itu, dia salah duga. Kau disangka dadung amuk." Dadung amuk. Mukanya kusut itu yang seperti dadung sedang mengamuk," gerutu Singo Bodong. Dadung artinya tali tambang. Dewa Racun tertegun diam memandangi pendekar mabuk melangkah bersama Singo Bodong ke arah bawah pohon.
Dewa Racun hanya membatin. Cukup berbahaya pukulanku tadi. Tak mungkin ia biarkan begitu saja. Mestinya ia tangkis walau secara diam-diam. Tapi darah yang keluar dari mulutnya itu menandakan pukulanku kena pada sasaran. Kalau tidak segera ditolong Suto, bisa mati dia. Apakah dia memang bukan Dadung Amuk? Rasa-rasanya sulit aku mempercayai dirinya bukan Dadung Amuk. Suto Sinting berbisik pada Dewa Racun. Kurasa sudah cukup. Jangan kau jajal lagi ilmunya. Ia kosong, tidak punya ilmu apa-apa. Jangan mudah tertipu oleh permainan liciknya Suto. Balas Dewa Racun berbisik. Waktu kusalurkan hawa murni di dalam tubuhnya, aku tidak merasakan getaran membalik sedikit pun. Itu tandanya dia kosong, seperti gentong tanpa isi. Hah? Benarkah? Ya, aku bukan ada di pihaknya. Aku hanya ingin mencegah agar jangan terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan korban. Dewa Racun tarik napas, mengangkat pundaknya pertanda pasrah pada keputusan Suto Sinting. Kemudian ia dekati Singo Bodong dengan maksud mau meminta maaf. Tapi Singo Bodong bergerak lari ke belakang pohon dengan ketakutan. Bagaimana kelanjutan dari salah paham Singo Bodong ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.